Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Dan ibu juga sangat berharap kalian dalam kondisi yang masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Bertemu lagi dengan Bu Melpi dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita masih pada bab 2 yaitu himpunan, tapi kita akan membahas soal yang berhubungan dengan operasi himpunan. Ya, tentunya kemarin kita setelah mempelajari operasi himpunan. Ada 4 di sana ibu kasih kemarin. Yang pertama operasi irisan namanya ya. Irisan itu yang mana merupakan suka keduanya ya, itu namanya irisan. Kemudian gabungan ya, digabung semuanya. Kemudian setelah gabungan kita mempelajari selisih ya, selisih artinya dikurang. Kemudian ada lagi yang satu lagi yang keempat yaitu komplement yang bukan ya, yang bukan. Jadi itu semua sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membahas soal cerita yang berhubungan dengan operasi himpunan. Ibu harap anak-anak ibu tetap fokus, perhatikan baik-baik ya. Semoga anak-anak ibu paham dan mengerti. Soal yang pertama yaitu dalam suatu kelompok terdapat 9 orang gemar sepak bola, 7 orang gemar basket, dan 3 orang gemar keduanya. Artinya gemar sepak bola dan gemar basket, ada 3 orang. Nah, pertanyaannya berapa orang dalam kelompok tersebut? Nah, soal ini maksudnya tidak diketahui berapa orang dalam kelompok itu semuanya, karena itulah yang ditanya. Tetapi di sini diketahui ada 9 orang yang gemar sepak bola, 7 orang yang gemar basket. Kemudian 3 orang di antara 9 dan 7 orang tadi gemar sepak bola dan basket. Artinya dalam 9 orang yang gemar sepak bola terdapat 3 orang yang juga gemar basket. Atau dari 7 orang yang gemar basket terdapat 3 orang yang gemar sepak bola. Jadi yang gemar basket saja berapa? Tentunya adalah 4. Dari mana datang 4? 7 gemar basket. Kemudian di antara 7 itu ada 3 yang juga gemar sepak bola. Berarti yang gemar basket saja 7 dikurang 3 sama dengan 4 ya. Tapi yang kita bahas berapa orang dalam kelompok tersebut. Yang ditanyakan berapa orang dalam semuanya ya, dalam kelompok tersebut. Oke, kita lanjutkan penyelesaiannya. Kita memisalkan dulu ya, menganggap bahwa yang gemar sepak bola itu dengan himpunan A. Kita anggap A adalah yang gemar sepak bola, maka NA, apa itu NA? NA itu sama dengan jumlah anggota himpunan A, sama dengan 9. Kemudian kita memisalkan B sebagai yang gemar basket, maka NB banyak yang gemar basket ya, ada 7. Selanjutnya A irisan B. Apa itu irisan? Irisan sama dengan yang gemar keduanya ya, yang suka kedua-duanya adalah 3. Nah, kemudian apa yang akan dicari? Tentukan NS semuanya. S itu sama dengan semesta ya. Tentukan NS, berapa semua anggota dalam kelompok tersebut. Nah, pertama kita akan membuat diagram pen ya. Kemudian di situ S ya, kita buat kurva ya. Yang pertama adalah kurva B, kemudian kurva A. Nah, yang suka basket ada 7, tapi ada 3 yang suka keduanya. Yang keduanya ada 3 ya. Ya, begini. Jadi artinya di sini ya. Ya, artinya di sini adalah 3 ini kan di sini ya. 3 ini adalah irisan ya, irisan. Berarti ini yang suka keduanya, maka dia masuk ke dalam kurva A, berarti dia suka sepak bola.
Kemudian dia juga masuk dalam kurva B, dia juga suka basket. Sehingga yang suka sepak bola saja tentu 9 dikurang 3. 3 ini dari mana? Karena 3 ini suka keduanya. Kemudian yang suka basket saja 7 dikurang 3. Nah, sehingga kalau kita mau mencari NS, ya NS. Apa itu NS? Semuanya, ya, semuanya semesta. Tentu 9 dikurang 3, ya ini saja kita tambah. Ini saja kita tambah nih. 9 dikurang 3 ditambah 3, yang ini ya, ditambah 7 dikurang 3 sama dengan negatif 3 dengan positif 3 kan habis ya. Berarti 9 ditambah 7 sama dengan 16 dikurang 3 yang terakhir ini sama dengan 16 dikurang 3 sama dengan 13. Nah, inilah jawabannya. Ternyata dalam kelompok tersebut semua anggotanya ada 13 orang, ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ya, perhatikan. Dalam sebuah kelas terdapat 24 siswa yang suka makan pedas, 17 siswa suka makan manis, 8 siswa suka makan pedas maupun manis. Ya, jadi dia suka keduanya, pedas suka, manis juga suka, itu ada 8 orang. Jika jumlah siswa dalam kelas itu ada 38 siswa, berapa siswa yang tidak suka makan pedas maupun manis? Nah, di sini ditentukan jumlah semuanya ada 38, maka NS jumlah himpunan semestanya 38. Kemudian kita memisalkan, menganggap bahwa yang suka pedas itu dengan P, sehingga banyak anggota himpunan P 24. Kemudian yang suka manis itu kita anggap sebagai Q, sehingga banyak anggota Q ada 17. Kemudian yang suka keduanya berarti irisan. P irisan Q suka pedas maupun manis ada 8. Maka NP irisan Q sama dengan 8. Nah, kemudian kita anggap lagi karena yang ditanya di sini yang tidak suka, P suka pedas, Q suka manis. P irisan Q suka pedas dan manis. NS semua siswa ya di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian kita memisalkan, kita menganggap R sebagai yang tidak suka pedas maupun manis. Dia nggak suka pedas maupun manis. Nah, inilah yang akan kita tentukan. Tentukan jumlah yang tidak suka pedas maupun manis atau NR ya. Sebelumnya Ibu sampaikan bahwa P, Q, R, A, B seperti tadi itu bisa kamu anggap huruf-huruf lain ya, tidak harus P, Q, A, B, bisa M, N ya, semuanya bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertama kita akan membuat diagram pen, kemudian ada himpunan semesta, kemudian ada 2 buah kurva. Yang pertama, maaf ya, itu adalah kurva. Tadi kan kita memisalkan ini dengan dengan apa tadi, P ya, P. Kemudian yang ini Q ya, tolong diganti. Kemudian C ini adalah R. R itu yang tidak suka makan pedas maupun manis. P yang suka manis, maaf, P yang suka pedas, Q yang suka manis ini. Kemudian R tidak suka pedas maupun manis ya. Jadi di sini ada 24 orang. 24 orang ini yang suka pedas. Di dalam 24 orang ini terdapat 8 orang yang suka, selain suka pedas dia juga suka manis. Maka yang suka pedas saja 24 dikurang 8. Ini 8 suka keduanya tadi, suka pedas dan manis. Kemudian 17 dikurang 8 ini artinya ada 17 yang berada dalam kurva Q, berarti 17 anak ini menyukai manis. Nah, di antara 17 yang suka manis ini terdapat 8 orang yang juga suka pedas. Maka di sini dibuat 17 dikurang 8. Yang ditanya adalah yang tidak suka
pedas ataupun manis. Berarti dia tidak berada dalam P dan tidak berada dalam Q, maka dia di luar. R-nya di luar. Nah, yang ditanya adalah NR ya. Maka kita akan menambah di sini ya. Semua ini jumlahnya adalah 38 tadi ya. 38 ini sama dengan NS. NS-nya 38. Jadi 24 ya dikurang 8 dari sini, ini untuk P, ditambah yang suka keduanya 8, ditambah yang suka manis 17 dikurang 8, kemudian yang tidak suka tentunya ditambah NR ya. Ini semuanya jumlahnya sama dengan 38 ya. Nah, jadi sama dengan, nah ini negatif 8 tambah 8 kan bisa kita coret sama dengan 0. Berarti kita tinggal menambahkan 24 ya. 24 ditambah 17 sama dengan 41. 41 dikurang 8 ya, sama dengan 33 ya. 24 ditambah 17 dikurang 8 sama dengan 33. Kemudian 8 ini sudah jadi 0 ya kedua-duanya. Baru yang belum ditambah yang ini lagi, NR yang kita cari. NR nah sama dengan 38. Sehingga untuk mencari NR-nya saja, jumlah yang tidak suka pedas maupun manis sama dengan 38 dikurang 33. 38 dikurang 33 ya, 38 dikurang 33 sama dengan 5. Jadi yang tidak suka pedas maupun manis sama dengan 5 orang ya. Itu untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang nomor 3 ataupun soal terakhir, yaitu dari 18 orang anak diketahui orang tua 9 anak mempunyai mobil, orang tua 8 anak mempunyai motor, dan orang tua 4 anak tidak mempunyai mobil maupun motor. Berapa anak yang orang tuanya mempunyai mobil dan motor? Nah, seperti yang biasa tadi ya, seperti dua contoh tadi, kita memisalkan yang suka mobil dengan A ya, maka maaf di sini NG salah ya. Di sini kita ganti dengan NA. Jika A adalah jumlah anak yang orang tuanya mempunyai mobil, maka NA sama dengan 9. Kemudian jika B adalah anak yang orang tuanya memiliki motor, maka NB ya, bukan H, NB sama dengan 8. Kemudian ada 4 anak yang orang tuanya tidak mempunyai mobil maupun motor, tidak punya mobil dan tidak punya motor, maka itu kita anggap dengan himpunan C, sehingga NC sama dengan 4. Nah, kemudian jumlah semua anak dalam kelompok tersebut ada 18, maka yang 18 itu adalah NS ya, jumlah himpunan semesta. Nah, sehingga yang pertanyaannya, berapa anak yang orang tuanya mempunyai mobil dan motor? Artinya yang punya kedua-duanya, punya mobil dan motor. Berarti kalau punya kedua-duanya artinya dia masuk kelompok A ya, masuk kelompok B. Berarti dia A irisan B. Karena dia masih ditanya A irisan B, maka di sini kita anggap dengan X ya. Boleh X, boleh A, boleh B dan yang lainnya. Kalau di sini Ibu anggap dengan X. Oke, kita lanjutkan. Paham ya maksudnya? Yang dicari adalah yang suka yang dicari adalah yang orang tuanya memiliki keduanya, memiliki mobil dan memiliki motor. Kita lanjutkan. Yang pertama kita membuat diagram pennya, kemudian ada 2 kurva, ada A dan B ya. A tadi apa? Yang punya mobil, kemudian B yang punya motor.
Kemudian untuk yang di tengah ya, artinya X ini yang punya mobil dan punya motor. Sehingga 9 dikurang X berarti yang punya mobil saja 9 dikurang X, yang punya motor saja 8 dikurang X, sementara X di tengah punya kedua-duanya. Nah, yang tidak punya mobil maupun motor maka dia di luar kurva, yaitu 4. Yang ditanya adalah yang punya keduanya. Caranya ya, kamu tinggal nambahkan saja 9 dikurang X ditambah X ya, ditambah X yang ini ditambah 8 dikurang X ditambah 4 ya, jumlah semuanya adalah 18. Nah ya, ini yang punya mobil, ini yang punya keduanya X, ini yang punya motor, ini yang tidak punya keduanya, jumlahnya 18. Jadi negatif X dengan X bisa langsung sederhanakan atau ditambah, jadinya 0, jadi habis ya. Berarti tinggal 9 ditambah 8 sama dengan 17, 17 ditambah 4 sama dengan 21, dikurang X yang ini, X jumlahnya sama dengan 18. Sehingga untuk mencari X saja sama dengan 21 dikurang 18 ya. 21 dikurang 18 sama dengan 3. Apa itu 3? 3 itu X. X tadi apa? Yang punya mobil dan punya motor ya. Ibu harap anak-anak ibu paham. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak ibu mengerti. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan nanti secara pribadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.